Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang sudah kami pelajari, yaitu ada subjaringan, topeng wildcard, dan PRI. Materi yang pertama adalah subjaringan. Subjaringan atau subnetting merupakan teknik yang digunakan untuk membagi sebuah jaringan komputer menjadi beberapa subnet. Subnetting sendiri dilakukan dengan tujuan untuk mengefisiensikan perutean yang membantu untuk meningkatkan keamanan jaringan dan meminimalisasi ukuran domain siaran. Subnetting sendiri berfungsi untuk membantu memaksimalkan penyelamatan IP. Subnetting juga mengurangi lalu lintas jaringan dengan menghilangkan tabrakan dan lalu lintas sehingga bisa meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Yang kedua ada subnet mask. Subnet mask adalah sebuah nomor dengan panjang 32 bit yang digunakan untuk membedakan setiap alamat dalam IP address. Subnet mask bertugas untuk mengidentifikasi mana IP host dan mana IP server. Subnet mask ini tidak ditampilkan dalam paket data yang melintasi internet. Subnet mask membawa IP tujuan yang akan dicocokkan dengan subnet melalui router. Bagaimana cara menggunakan subnet mask? Yang pertama, memahami subnet mask. Subnet mask adalah angka biner yang membedakan bagian jaringan dan host dari alamat IP. Yang kedua, menentukan subnet mask yang tepat. Pemilihan subnet mask yang sesuai penting untuk menentukan jumlah perangkat yang dapat terhubung di jaringan, seperti 255.255.255.0 untuk hingga 256 alamat IP. Yang ketiga, menghitung jumlah subnet dan host. Jumlah subnet sama dengan 2N2 pangkat N2N, di mana NNN adalah jumlah bit untuk subnetting. Jumlah host sama dengan 2M dikurangi 22 pangkat M dikurangi 22M dikurangi 2, di mana MMM adalah jumlah bit untuk host. Yang keempat, mengkonfigurasi subnet mask di perangkat. Konfigurasi subnet mask dilakukan pada router, switch, atau perangkat komputer untuk memastikan jaringan berfungsi dengan baik. Yang kelima, menggunakan alat untuk memeriksa jaringan. Alat seperti ping dan ipconfig membantu memverifikasi dan memeriksa konfigurasi jaringan yang telah dilakukan. Yang keenam, yang terakhir, yaitu mengelola subnet. Manajemen subnet diperlukan untuk mengatur dan menyesuaikan jaringan seiring pertumbuhannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode subnet mask. Nah, jadi ada dua metode yang dapat digunakan untuk mempresentasikan subnet mask. Yang pertama yaitu desimal bertitik, di mana sebuah subnet mask biasanya diekspresikan di dalam notasi desimal bertitik atau dotted decimal notation, seperti halnya alamat IP. Setelah semua bit di-set sebagai bagian network identifier dan host identifier, hasil nilai 32 bit tersebut akan dikonversikan ke notasi desimal bertitik. Perlu dicatat bahwa meskipun direpresentasikan sebagai notasi desimal bertitik, subnet mask bukanlah sebuah alamat IP. Yang kedua yaitu panjang prefix atau prefix length. Nah, karena bit-bit network identifier harus selalu dipilih di dalam sebuah bentuk yang berdekatan dari bit-bit ordo tinggi, maka ada sebuah cara yang digunakan untuk merepresentasikan sebuah subnet mask dengan menggunakan bit yang mendefinisikan network identifier sebagai sebuah network prefix dengan menggunakan notasi network prefix. Nah, notasi network prefix juga dikenal dengan sebutan notasi Closed List Inter-Domain Routing atau CIDR yang didefinisikan di dalam RFC 1519. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai
rumus subnetting dan konfigurasi router. Jadi terdapat dua rumus utama untuk menghitung jumlah subnet yang valid, tergantung pada protokol, routing, atau konfigurasi router yang digunakan. Yang pertama itu ada rumus 2 × S = 2 yang digunakan ketika metode perututan kelas atau kelas routing dipakai, misalnya RIP v1. Perintah nomor IP subnet 0 aktif di router, artinya subnet dengan alokasi alamat 0 dan broadcast tidak boleh digunakan. S di sini adalah jumlah bit subnet yang dipinjam dari bagian host, lalu kurang 2 berarti subnet pertama atau semua bit host 0 dan subnet terakhir semua bit host 1. Tidak valid jika dihindari karena bisa ambigu dengan alamat network atau broadcast. Contohnya, jika subnetting 192.168.1.0/24 dengan S sama dengan 2 bit, maka jumlah subnetnya adalah 2 × 2 dikurang 2 sama dengan 2, atau hanya subnet 01 dan 10 yang valid. 00 dan 11 tidak digunakan. Yang kedua adalah rumus 2 × S yang digunakan ketika perututan tanpa kelas atau kelas routing dipakai, misalnya RIP v2 dan OSPF. Perintah IP subnet 0 aktif di router, atau artinya subnet dengan alamat 0 dan broadcast diperbolehkan. Contohnya subnetting 192.1.0/24 dengan S sama dengan 2 bit, maka jumlah subnetnya adalah 2 × 2 sama dengan 4, atau semua subnet 00, 01, 10, dan 11 valid. Nah, teman-teman sudah tahu belum apa sih yang dimaksud dengan masker wildcard? Masker wildcard adalah masker bit yang menunjukkan bagaimana dari alamat IP yang harus diperiksa. Nah, masker ini sendiri digunakan untuk mengidentifikasi atau memilih kelompok alamat IP tertentu. Nah, masker wildcard ini biasanya digunakan dalam daftar control access atau ACL. Nah, masker ini mirip dengan masker subnet yang sudah dijelaskan sebelumnya, tetapi cara kerjanya itu berlawanan. Bagaimana sih cara kerja masker wildcard? Yang pertama, masker wildcard menentukan bagian mana dari alamat IP yang harus sama persis dan bagian mana yang dapat diubah. Yang kedua, masker wildcard digunakan untuk menentukan rentang alamat IP jaringan internal yang harus diterjemahkan menggunakan NAT dinamis. Yang ketiga, masker wildcard digunakan untuk menentukan rentang alamat MAC yang akan dicocokkan dengan alamat MAC dari paket yang masuk. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menghitung masker wildcard. Jadi rumus yang digunakan itu pada umumnya adalah dengan menggunakan 255.255.255.255 dikurang subnet mask sama dengan topeng wildcard. Contohnya dapat dilihat dari PowerPoint berikut. 255.255.255.255 dikurang dengan subnet mask yang diketahui. Apabila subnet masknya contohnya adalah 255.255.255.255, maka topeng wildcardnya yang dapat kita ketahui adalah 0.0.0.0.0. Sedangkan apabila subnet masknya adalah 255.255.255.128, apabila dimasukkan dengan rumus sebelumnya, maka hasil yang kita dapatkan adalah 0,
karena 255 dikurang 255 adalah 0, lalu 255 dikurang 255 adalah 0, dan 255 dikurang 255 adalah 0, dan 255 kurang 128 sama dengan 127. Maka wildcard mass-nya adalah 0.0.0.127. Begitu juga untuk contoh-contoh selanjutnya. Pada penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai di mana masker wildcard dapat digunakan. Yang pertama, masker wildcard itu adalah kebalikan dari subnet mask dan digunakan dalam berbagai konfigurasi jaringan untuk mengidentifikasi rentang alamat IP atau antarmuka tertentu. Metode wildcard mask digunakan dalam daftar kontrol akses. Metode ini berguna ketika Anda memiliki jaringan besar dan perlu mengizinkan aliran lalu lintas bebas antara beberapa router. Jadi ketika Anda memiliki jaringan besar yang terdiri dari beberapa router dan segmen LAN, Anda mungkin akan menemui wildcard mask Cisco. Anda perlu memastikan bahwa Anda menyetel wildcard mask dengan benar untuk memastikan hanya lalu lintas yang diizinkan yang dapat melewati router Anda. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian PRI atau Primary Red Interface. Nah, PRI adalah solusi komunikasi end-to-end yang mengandalkan jaringan fisik kabel tembaga. PRI berarti sistem antarmuka tingkat primer. Jaringan fisik ini dapat mengirimkan suara, data, dan video. Ini adalah jenis layanan terpadu digital jaringan karena mentransmisikan berbagai jenis komunikasi melalui satu jaringan. Nah, bagaimana cara kerja PRI atau Primary Red Interface? Nah, jadi jaringan PRI ini dia menggunakan kabel tembaga terpilin dengan satu saluran delta dan 23 saluran beta. Memungkinkan banyak pengguna melakukan panggilan atau mengirim data secara bersamaan. Setiap saluran mentransmisikan data pada kecepatan 64 kbps dengan saluran dibagi untuk suara 15 saluran dan untuk video 8 saluran. PRI menggunakan Time Division Multiplexing atau TDM untuk mengirimkan beberapa sinyal secara bergantian pada jalur yang sama. Solusi ini fleksibel dan dapat diintegrasikan dengan sistem komunikasi seperti EPABX atau IPPBX, memungkinkan pengelolaan panggilan otomatis atau menghubungkan antar lingkungan IPPBX. PRI dalam layanan perusahaan. Jadi, sebuah perusahaan dapat menerapkan Primary Red Interface sebagai solusi untuk menjalankan sistem telepon mereka. Sifat PRI ini fleksibel, bisa dijadikan solusi yang baik untuk perusahaan yang mengharuskan karyawannya suatu saat berbicara via telepon secara bersamaan. Sistem PRI juga dapat mentransmisikan data dan video saat beberapa karyawannya melakukan panggilan telepon. Satu jalur PRI bisa menampung banyak perangkat seperti laptop, komputer, dan tentunya telepon. Selanjutnya, fitur antarmuka tarif utama. Nah, PRI sering digunakan oleh bisnis dan organisasi untuk transmisi suara dan data berkualitas tinggi, serta fitur-fitur canggih seperti ID pemanggil, penurusan panggilan, dan panggilan tunggu. Berikut ini ada beberapa fitur utama dari PRI sendiri. Yang pertama, distribusi panggilan otomatis. Nah, PRI ini mengaktifkan fungsi ACD melalui sistem PBX yang mendukung fitur ACD. Nah, saluran PRI ini nantinya membawa beberapa saluran suara antara PBX dan PSTN
atau Public Switch Telephone Network yang memungkinkan penanganan beberapa panggilan secara bersamaan. Nah, yang kedua, konfigurasi yang fleksibel. Nah, jalur PRI sendiri ini dapat dikonfigurasikan dalam berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Misalnya, saluran dapat dialokasikan untuk transmisi suara atau data dan jumlah saluran dapat disesuaikan berdasarkan permintaan. Yang ketiga, panggilan masuk langsung atau DID. Nah, lini PRI mendukung DID yang memungkinkan penelepon untuk langsung menghubungi nomor ekstensi tanpa melalui resepsionis atau petugas otomatis. Nah, hal ini dapat meningkatkan efisiensi penanganan panggilan dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Dan yang terakhir ada ID penelepon. Saluran PRI mendukung seller ID yang memungkinkan penerima melihat nomor telepon dan nama penelepon. Fitur ini dapat membantu bisnis menyaring panggilan dan meningkatkan layanan pelanggan. Keuntungan sistem telepon PRI. Yang pertama, kualitas suara yang lebih baik. Menggunakan teknologi digital untuk transmisi suara sehingga kualitas panggilan lebih jernih dibandingkan dengan jalur analog tradisional. Yang kedua, keamanan lebih tinggi. Karena PRI berbasis jaringan tertutup, risiko penyadapan lebih kecil dibandingkan dengan komunikasi berbasis internet seperti VoIP. Yang ketiga, stabil dan andal, tidak bergantung pada koneksi internet, sehingga lebih stabil dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi jaringan internet. Yang keempat, fitur bisnis lengkap, mendukung caller ID, direct inward dialing atau DID, dan transfer panggilan, meningkatkan efisiensi komunikasi perusahaan. Yang kelima, yaitu biaya lebih efisien. Dibandingkan menggunakan banyak saluran telepon analog, satu koneksi PRI lebih hemat biaya dalam jangka panjang untuk perusahaan dengan lalu lintas panggilan yang tinggi. Kekurangan sistem telepon PRI. Yang pertama, biaya instalasi dan operasional tinggi. Memerlukan perangkat keras khusus dan biaya langganan bulanan yang lebih mahal dibandingkan solusi VoIP atau CIP trunking. Yang kedua, kurang fleksibel. Jumlah saluran tetap 23 atau 30 membuatnya kurang fleksibel untuk bisnis yang membutuhkan skalabilitas lebih dinamis. Yang ketiga, tergantung infrastruktur fisik. Menggunakan jalur fisik khusus T1 atau A1 sehingga rentan terhadap gangguan kabel atau kerusakan perangkat. Yang keempat, tidak efisien untuk bisnis kecil. Kapasitas besar tidak cocok untuk perusahaan dan kebutuhan telepon yang rendah. Yang kelima, mulai tergantikan oleh teknologi baru. Sistem berbasis internet seperti VoIP dan SIP lebih fleksibel dan hemat biaya, membuat PRI kurang relevan dalam perkembangan komunikasi modern. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan PRI dan SIP. Yang pertama, PRI atau Primary Rate Interface memiliki teknologi analog atau menggunakan kabel tembaga fisik dengan kelebihan stabil, tidak tergantung internet, dan cocok untuk lokasi dengan infrastruktur telepon tradisional. Kekurangannya adalah biaya yang tinggi, tidak fleksibel karena membutuhkan tambahan kabel, dan hanya mendukung suara, serta tidak ada integrasi fitur modern, contohnya call center lama atau perusahaan dengan kebutuhan telepon dasar. Yang kedua, ada SIP trunking dengan teknologi digital menggunakan koneksi internet. Kelebihannya adalah biaya yang lebih murah karena tanpa kabel fisik, skalabilitas tinggi karena cukup tambahkan bandwidth, dan mendukung suara video integrasi dengan CRM dan multikantor. Kekurangannya adalah bergantung pada kualitas internet. Jika internetnya buruk, maka kualitas panggilan turun. Contohnya adalah perusahaan modern berbasis cloud atau yang butuh fitur canggih. Perbedaan utamanya adalah koneksi PRI yaitu kabel tembaga, sedangkan SIP internet. Biaya PRI lebih mahal
jika dibandingkan SIP dengan fitur PRI yang hanya suara, sedangkan SIP suara, video, dan integrasi IT. Stabilitas PRI tidak tergantung internet dan SIP tergantung pada internet. Pilihan tergantung kebutuhan. Gunakan PRI jika butuh stabilitas tanpa internet dan gunakan SIP untuk fleksibilitas fitur modern dan biaya yang rendah. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.